البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, As-sani kitabul iman. Yang kedua adalah kitabul iman. Tayyib, apa sisi kesesuaian antara kitab yang pertama dan kitab yang kedua? Kitab pertama Badi'ul Wahyi, kitab yang kedua kitabul iman. Untuk yang kitab pertama ma'ruf telah kita bahas, yaitu syariat dan seluruh urusan agama itu didasari oleh wahyu. Makanya bagus sekali beliau memulai kitab Sahih ini sebagai apa? Yaitu dimulai dengan kitab Badi'ul Wahyi. Kemudian wahyu itu turun membawa apa sih? Membawa masalah keimanan. Makanya sesuai untuk apa? Yaitu betul-betul munasabahnya tepat untuk bab kedua ini membahas masalah iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in auhayna ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli, wa in auhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi anna muslimin bi anna muslimun. Dan ingatlah ketika aku memberikan wahyu kepada para hawariyun. Baik, wahyu pertama kali adalah wahyu. Kemudian setelah wahyu apa isinya? An aminu bi wa bi rasuli. Berimanlah kalian kepadaku dan kepada para rasulku. Jadi yang kedua adalah keimanan. Baik, sekarang inti keimanan itu orangnya berarti agamanya apa? Agamanya Islam. Makanya qalu amanna billahi washhad bi anna muslimun. Mereka mengatakan kami bersaksi, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Ya, ini sisi kesesuaian yang bagus sekali. Juga sebagaimana dalam ayat yang lain, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa idza ma unzilat suratun an aminu billah wa bi rasulih, misalkan, yaitu apa? Dan ingatlah apabila diturunkan suatu surat yang di dalamnya berisi perintah Allah, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan seterusnya itu. Wajahidu ma'a rasul an aminu billahi wajahidu ma'a rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan berjihadlah kalian bersama Rasulnya. Ini menunjukkan turunnya surat, turunnya wahyu itu membawa apa? Keimanan. Memang isinya adalah masalah keimanan. Adapun pembahasan apa itu keimanan, nah kita masuk ke bab yang akan disebutkan di sini. Al-awwal babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khams. Yang pertama adalah bab firman Allah Ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Baik. Padahal kalau kita lihat bab ini nanti sama sekali tidak menyebut hadis itu. Justru hadis ini akan disebut pada bab yang kedua nanti, pada nomor yang ke-8. Hadis ini bab pertama ini sama sekali tidak ada hadis yang musnad, tidak ada hadis yang bersanad. Tapi beliau hanya memusatkan perhatian pada masalah tafsir dan akidah. Baik, kita ikuti apa yang beliau sebut di situ. Untuk babnya tidak perlu kita bahas panjang lebar isinya karena nanti akan dibahas pada bab yang kedua, masalah hadis bunyal Islam. Baik, cuma intinya adalah membahas masalah keimanan. Makanya dalam cetakan yang lain Imam Bukhari menulis apa itu? Babul iman. Bab pertama ini babul iman. Nah, setelahnya baru mengatakan qaulun nabiyyi wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang iman itu apa? Secara bahasa disebutkan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab, iman artinya adalah at-tasdiq, yaitu pembenaran. Baik. Tetapi ini perlu dilengkapi. Telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, iman secara bahasa adalah at-tasdiqu ma'al iqrar, pembenaran disertai dengan pengakuan. Kalau sekedar pembenaran itu bukan iman.
tasdik saja. Tapi iman itu adalah tasdik disertai dengan pengakuan. Baik. Kemudian beliau membahas panjang lebar tentang masalah itu. Lalu Imam Al-Bukhari di sini mengatakan wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Dia bertambah dan berkurang. Ini adalah definisi iman secara syar'i sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam Syarhus Sunnah beliau, muka surat yang pertama itu, beliau mengatakan apa? Al-iwal imanu qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah wala yanfa'u qaulun illa bil amal wala yanfa'ul amalu illa bin niyyah wala tanfa'un niyyatu illa bi isabati sunnah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, iman itu adalah ucapan dan amalan. Dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ucapan itu tidak bermanfaat kecuali ada amalan. Kalau disertai dengan amalan. Dan amalan tidak bermanfaat kecuali kalau disertai dengan niat. Alhamdulillah telah kita lewati di hadis yang pertama. Dan niat itu tidak bermanfaat kecuali apabila sesuai dengan sunnah. Nah, itulah yang namanya iman. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarhus Sunnah beliau. Demikian pula disebutkan oleh Imam Al-Humaidi di dalam Syarhus Sunnah beliau. Demikian pula sejumlah ulama yang lain, murid dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu siapa itu? Al-Muzani di dalam Syarhus Sunnah beliau. Demikian pula yang dijuluki sebagai Malik As-Shaghir, yaitu Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dalam Muqaddimatul Jami' beliau, yaitu iman adalah qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah wala yanfa'ul qaul illa bil amal wala yanfa'ul amal illa bin niyyah wala tanfa'un niyyatu illa bis sunnah. Baik, kata-katanya hampir sama dengan ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Memang ini adalah ijma', dinukilkan ijma' oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, juga dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga sebelum Syekhul Islam yaitu siapa? Dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnul Qattan Al-Fasi di dalam kitab beliau Al-Iqna' fi Masailil Ijma', dan dulu alhamdulillah dibacakan oleh Syekh Yahya 2 jilid kitab itu dari awal sampai akhir. Dan juga sejumlah ulama yang lain mereka menukilkan ijma'. Bahkan Imam Bukhari sendiri, sebagaimana di dalam biografi beliau, di dalam kitab biografi di dalam Syiar A'lamin Nubala, Imam Al-Bukhari mengatakan, saya telah menjumpai 1000 sekian ratus para ulama di Mekah, di Hijaz dan di Irak, di Mesir dan juga di Syam, demikian pula di Khurasan. Mereka semua mengatakan bahwasanya iman adalah qaulun wa amal, yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ini menunjukkan memang ijma'. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau bahwasanya para ulama salaf telah ijma' bahwasanya iman memang itu tadi. Dan beliau menyebutkan dari Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, penukilan fatwa para a'immah banyak sekali. Demikian pula Ibnu Hajar menukilkan dari Ibnu Abi Hatim Ar-Razi yang menulis kitab apa itu? Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, menukilkan dari ayahnya dan gurunya yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, yang mana mereka berdua mengatakan seluruh a'immatul amsor, para imam berbagai negara telah mengatakan iman itu ucapan dan amalan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Baik, jadi ini adalah ijma'. Nah, dari sini terbantahlah pendapat-pendapat yang lain yang insya Allah akan dibahas pada waktunya. Baik, qala Allah Ta'ala, kata Imam Al-Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanannya bersamaan dengan keimanan mereka yang sebelumnya. Ayat ini turun
terkait dengan peristiwa perdamaian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah itu, yang mana isi perdamaiannya itu seakan-akan merugikan kaum muslimin dan merendahkan kaum muslimin. Baik. Tetapi apa? Ini memang cabaran. Sampai kemudian tatkala Rasulullah SAW pulang, di tengah perjalanan turunlah surat ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang jelas, yang besar. Yaitu apa? Ini perjanjian Hudaybiyah. Lalu dibacakan pada Umar. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, awa fathunhu. Wahai Rasulullah, apakah ini memang kemenangan? Rasulullah mengatakan, na'am. Ya, ini memang kemenangan. Baik. Liyazdadu imana ma'a imanihim, ini terkait dengan keadaan kaum mukminin. Jadi awal-awal ayat ini berisi tentang pahala yang besar untuk Nabi dan kemudian pahala yang besar untuk kaum mukminin. Yang untuk Nabi tadi itu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Baik, jadi sekian banyak keutamaan Allah berikan pada nabinya tatkala nabinya betul-betul yakin akan kemenangan yang Allah sebutkan itu. Coba kita lihat apa saja keutamaan yang Allah khususkan untuk nabinya. Karena Allah betul-betul membagi dhamirnya di sini. Semula dhamir mufrad yaitu inna fatahna laka, hanya untuk Nabi, orang mukmin nanti. Maka ini keutamaan khusus menunjukkan Nabi memang beda dengan mukminin yang lain. Nabi sekarang dengan keadaan beliau yang waktu itu sampai sebagian sahabat merasa goncang, sebagian ragu, tapi Nabi tentram, yakin ini adalah ada hikmah di balik itu. Maka dengan sebab kesempurnaan iman beliau, maka Allah memberikan banyak keutamaan. Yang pertama apa? Yaitu fath. Memang dijanjikan kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Yang kedua, pengampunan. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah memberikan pengampunan untukmu terhadap dosamu yang dulu dan dosamu yang belakangan. Yang ketiga, wa yutimma ni'matahu 'alaik. Dan agar Allah yutimma karena ada lam yang tersembunyi, wali yutimma, dan agar Allah menyempurnakan kenikmatannya kepadamu. Yang keempat, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan membimbingmu kepada jalan yang lurus. Justru perjanjian Hudaybiyah ini sudah lurus, engkau sudah menempuh jalan yang tepat. Dan yang kelima apa? Wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang besar, pertolongan yang sangat kuat. Nah, setelah menyebutkan secara khusus keutamaan-keutamaan ini, maka turunlah apakah para sahabat, hadisnya sahih. Para sahabat mengatakan hani'an laka ya Rasulullah. Salam, yaitu apa? Tahniah untuk Anda, selamat wahai Rasulullah, Anda mendapatkan keutamaan besar. Lalu apa? Mereka mengatakan famadzalana, lalu apa yang kami dapatkan kaum mukminin? Karena walaupun mereka sempat ragu, tapi mereka tetap patuh pada Allah dan Rasulnya. Maka Allah menurunkan ayat setelahnya, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketentraman di dalam hati-hati kaum mukminin. Ditafsirkan oleh Qatadah rahimahullah, maksudnya ketentraman di sini adalah waqar, yaitu ketenangan. Tidak goncang jiwanya, tidak resah dan gelisah dan kebingungan lalu bertindak sendiri-sendiri tanpa perintah dari Nabi. Para sahabat diberi ketenangan, walaupun sempat ragu tapi kemudian tenang. Tayyib, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati-hati kaum mukminin. Ini menunjukkan memang para sahabat yang hadir waktu itu memang mereka adalah mukminin. Tidak lagi perlu diragukan, mereka adalah orang yang beriman, yang mukmin. Tayyib, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanannya bersamaan dengan keimanan mereka yang dulu. Jadi ini cabaran. Tatkala digoncang, apakah mereka kemudian mundur atau tetap setia? Ternyata mereka walaupun semula goncang, ini wajar, belum tahu. Setelah paham ini memang dari Allah dan tidak dimansuh, maka mereka tentram dan yakin. Maka ini bertambah keimanan. Telah kita lewati baru saja bahwasanya keimanan itu mencakup juga apa? Amalan hati.
Nah, di antara amalan hati adalah apa? Yaitu setia dan yakin dan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tatkala dalam situasi yang sangat susah itu pun mereka tetap tenang dan tentram, maka bertambahlah keimanan mereka, karena amalan hatinya juga bertambah, maka iman pun bertambah. Padahal ini situasi yang sangat susah, sebagaimana di dalam hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, hadisnya sahih, beliau berceramah kepada para sahabat yang ikut dalam peristiwa perang Siffin itu, yaitu apa? Belum pernah kami para sahabat Rasulullah SAW meletakkan kaki kami kecuali dalam keadaan kami tahu di mana kami meletakkan kaki kami, kecuali di masa peristiwa Hudaybiyah. Betul-betul kami tak tahu kemana kami meletakkan kaki. Keadaan betul-betul sangat susah. Kaum muslimin nampak kalah. Kemudian datang Abu Jandal dalam keadaan dirantai dan disiksa oleh orang kafir. Dia berjaya melarikan diri. Tahu-tahu ayahnya yang mengadakan perjanjian dengan Nabi mengatakan, ini adalah orang pertama yang saya tuntut kepadamu untuk engkau kembalikan kepada kami, yaitu kembalikan ke Mekah, karena ini sesuai kesepakatan. Sementara Abu Jandal mengatakan, wahai Rasulullah, wahai kaum mukminin, kalian tidak lihat kan saya disiksa habis-habisan macam ini dan saya berjaya melarikan diri, apakah kalian akan memulangkan saya ke Mekah? Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak boleh mengkhianati perjanjian. Berarti apa? Memang wajib dikembalikan. Tapi yakin bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Memang ini situasinya memang sangat susah, betul-betul sangat goncang. Baik, sampai-sampai Sa'al bin Hunayf mengatakan, lawis tata'tu an arudda ala Rasulillah SAW la radatu. Seandainya saya mampu membantah Rasulullah waktu itu, pasti kami sudah membantah. Saya sudah membantah beliau. Tapi kemudian mereka menahan diri dan yakin Rasulullah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ini memang jihadun nafs yang besar pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Tatkala mereka melakukan jihadun nafs, berarti amalan hati itu ada. Tatkala hati beramal, berarti iman memang bertambah, karena iman bertambah dengan amalan. Nah, disinilah sisi pendalilan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Setelah menyebutkan bahwasanya iman itu mungkin bertambah, mungkin berkurang, lalu beliau menyebutkan ayat ini. Tatkala para sahabat amalan hatinya bertambah, maka keimanan mereka juga bertambah. Baik. Adapun kelanjutan pembahasan, karena ayat ini tidak berdiri sendiri, setelah rangkaian ayat-ayat itu disebutkan, baru nanti Imam Al-Bukhari akan memberikan suatu kesimpulan. Kita akhirkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.